Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, percaya atau tidak, ada orang-orang yang dalam hidup Anda, hidup kita, diam-diam merayakan kegagalan kita atau kegagalan Anda. Dan saya akan jelaskan bagaimana cara mengenali sifat-sifat mereka ini, kawan-kawan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana ada orang yang seharusnya mensupport Anda, mendukung Anda, dan tampaknya malah mendukung jauhan Anda, kawan-kawan? Mungkin mereka memberikan pujian, tetapi di balik senyum itu tersimpan harapan agar Anda gagal. Fenomena ini bukanlah hal yang langka, kawan-kawan. Penelitian mengungkapkan bahwa hampir 60% orang diam-diam senang melihat orang lain gagal. Wujudkan bukan? Dalam kehidupan yang serba kompetitif kali ini, rasa iri dan persaingan sering kali merajalela, membuat kita bertanya-tanya tentang ketulusan di balik senyuman orang di sekeliling kita. Kawan-kawan, ini adalah fenomena yang semakin relevan di dunia yang semakin korek ini secara teknologi, di mana media sosial memamerkan kesuksesan, kekayaan, mobil mewah, uang banyak, pencapaian secara keuangan. Ketika kekayaan dan kesuksesan menjadi tolak ukur utama, kawan-kawan, muncul banyak penyambut yang tersenyum. Orang-orang yang tampak bahagia dengan keberhasilan orang lain, tetapi di dalam diri mereka berharap bahwa Anda tersandung, Anda harus jatuh. Mari kita bahas lebih dalam, kawan-kawan, bagaimana cara mengenali secara lebih baik siapa penyebab yang tersenyum ini, dan mengapa perlu untuk mengenali serta menghadapinya. Video kali ini, kawan-kawan, kita akan bahas berbagai aspek psikologis, skenario nyata, serta cara yang efektif untuk melindungi diri kita dari dampak negatif perilaku toksik atau beracun ini. Semua ini akan kita ulas dalam konteks bagaimana kekayaan, keuangan, dan kemajuan teknologi, kawan-kawan, mempengaruhi hubungan dan cara kita menavigasi dunia sosial kita. Lantas psikologi di balik penyebab yang tersenyum ini, kawan-kawan, bagaimana? Iri hati adalah emosi yang kuat dan mendalam, seringkali menjadi pemicu perilaku negatif terhadap kesuksesan orang lain. Ketika seorang tersenyum saat Anda berhasil, saat Anda sukses, tetapi diam-diam dia berharap Anda gagal, itu biasanya berasal dari ketidakamanan mereka sendiri, perasaan kurang berharga atau ketakutan untuk dikalahkan atau insecure membuat mereka merasa senang ketika orang lain jatuh, bahkan jika itu adalah orang terdekat Anda, kawan-kawan. Di dunia yang begitu sangat terobsesi dengan status kali ini, uang, kekayaan, perasaan ini semakin intens, kawan-kawan. Perasaan ini, mengapa ini begitu umum dalam masyarakat modern? Kawan-kawan, teknologi dan media sosial ini memainkan peran besar. Saat kita melihat orang lain memamerkan mobil mewah mereka, rumah besar mereka, atau kehidupan mereka yang harmonis, keuangan yang stabil di media sosial, kita mulai membandingkan, kawan-kawan, diri kita sendiri dengan mereka. Orang-orang yang rentan terhadap rasa iri ini mungkin merasa tersaingi, bahkan jika mereka sebelumnya merasa puas dengan hidup mereka. Nah, dari sini, kawan-kawan, perasaan ini tersebut bisa berubah menjadi dorongan untuk menyabotase, merusak, meskipun tidak secara langsung. Kawan-kawan, bagaimana cara mengenali perilaku yang sangat penting, terutama ketika berurusan dengan hubungan yang perlu dalam hidup kita. Baik, kawan-kawan, dalam persahabatan, pekerjaan, atau lingkungan sosial, memahami motif tersembunyi di balik senyuman teman Anda, kawan Anda, dapat membantu kita menghindari jebakan berbahaya yang dapat merusak kesejahteraan emosional dan kesejahteraan keuangan kita tentu. Sekarang mari kita bahas beberapa skenario spesifik di mana Anda mungkin menghadapi penyebab yang tersenyum ini. Dalam setiap skenario, uang, kekayaan, atau kesuksesan sering menjadi pemicu utama, kawan-kawan, perilaku ini. Dunia yang semakin materialistis dan terobsesi dengan kekayaan membuat perasaan iri semakin mudah tersulut, semakin mudah tumbuh, terutama dalam lingkungan yang kompetitif. Yang pertama, kawan-kawan,
persahabatan beracun dan iri hati. Bayangkan Anda baru saja membeli mobil mewah, baru setelah menabung selama bertahun-tahun misalnya. Teman dekat Anda adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Anda. Tetapi ketika Anda memperhatikan lebih dekat lagi, lebih detail lagi, Anda melihat nada intonasi bicaranya sedikit aneh. Seperti ada sedikit ketidaktulusan di balik ucapannya. Mungkin ia bahkan memberikan komentar sinis kawan-kawan tentang betapa beruntungnya Anda bisa mempunyai mobil itu. Seolah-olah keberhasilan finansial Anda hanyalah hasil dari luck atau keuntungan belaka, bukan hasil kerja keras. Kejadian ini kawan-kawan bisa terasa sangat mengganggu. Sebagai teman, Anda berharap mereka mendukung sepenuhnya. Tetapi di balik senyuman itu ada rasa iri dan ketidakmampuan untuk menerima bahwa Anda telah mencapai sesuatu yang mereka belum capai, yang mereka belum bisa raih. Ini bisa membuat hubungan menjadi tegang kawan-kawan. Percaya atau tidak, terutama jika tidak ditangani dengan bijak. Anda pasti sudah mengalaminya. Kemudian yang kedua, penyabot di tempat kerja, kolaborasi ataukah kompetisi. Tempat kerja adalah ladang subur kawan-kawan bagi penyabot yang tersenyum ini. Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda mendapatkan proyek besar yang dapat meningkatkan karir Anda, bahkan keuangan Anda. Olehkah Anda dengan cepat menawarkan bantuannya, memberikan kesan bahwa mereka ingin Anda sukses. Namun ketika proyek tersebut berhasil kawan-kawan, mereka dengan cepat mengambil kredit untuk pekerjaan yang Anda lakukan. Situasi ini kawan-kawan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, beracun, di mana orang saling menjatuhkan demi keuntungan pribadinya. Terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkan pada karir orang lain. Dalam dunia bisnis kawan-kawan, terutama di era teknologi saat ini, kolaborasi seringkali menjadi kunci kesuksesan. Akan tetapi jika kita tidak berhati-hati, kolaborasi tersebut bisa menjadi senjata yang digunakan orang lain, teman Anda, untuk menyabotase Anda dari dalam. Yang ketiga kawan-kawan, lingkungan sosial yang dipenuhi kompetisi di luar pekerjaan, di luar persahabatan. Penyabot yang tersenyum ini juga dapat muncul dalam lingkungan sosial Anda, di rumah, tetangga. Mungkin Anda berada dalam kelompok yang sering berkumpul untuk membahas rencana finansial atau keuangan, investasi, atau bahkan membicarakan mobil mewah yang ingin mereka beli. Ada satu orang yang selalu tampak terlalu bersemangat kawan-kawan untuk membantu Anda mencapai tujuan finansial Anda. Tetapi anehnya kawan-kawan, mereka jarang sekali berbagi tentang kesuksesan mereka sendiri. Mungkin Anda merasa didukung pada awalnya, tetapi semakin lama Anda mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Orang ini mungkin terlihat seperti teman yang sangat baik di depan Anda kawan-kawan, tetapi di balik layar mereka mungkin bergosip atau meremehkan usaha Anda kepada orang lain. Ini termasuk taktik harus dari penyambut yang tersenyum untuk membuat Anda merasa tidak aman dan meragukan diri Anda sendiri. Sangat halus taktik mereka kawan-kawan. Kemudian pengaruh media sosial dan teknologi terhadap rasa iri dan penyambutase, apakah ada? Ya, di era teknologi kali ini kawan-kawan, media sosial telah memperburuk rasa iri dan persaingan yang sering terjadi. Acap kali menjadi pemicu perilaku penyabot yang tersenyum. Saat kita melihat orang lain dengan mobil mewah atau kehidupan keuangan yang harmonis, yang tampak begitu sempurna, kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Kita mulai meragukan pencapaian kita. Meskipun sebenarnya kita telah bekerja keras untuk sampai ke titik itu kawan-kawan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memperlihatkan bahwa kehidupan orang lain yang terlihat tanpa celah. Dan ini menciptakan ilusi bahwa semua orang di sekitar kita lebih kaya, lebih sukses, dan lebih bahagia. Perasaan ini dapat dengan mudah kawan-kawan berubah menjadi kebencian yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Tetapi ini bisa dirasakan dalam bentuk dukungan palsu kawan atau komentar-komentar sinis. Teknologi juga bisa membuat orang untuk menyabotase dari jarak jauh. Dengan satu komentar negatif di media sosial,
Ada orang dapat merusak reputasi Anda, akan membuat orang lain meragukan kemampuan Anda. Inilah yang membuat penyabot yang tersenyum ini di era digital ini menjadi lebih berbahaya, lebih ngeri. Mereka tidak hanya bekerja di balik layar, kawan-kawan, secara fisik, tetapi juga menggunakan kekuatan teknologi untuk menjatuhkan Anda. Kemudian apa saja dari kalau kita berurusan dengan penyabot yang tersenyum ini, berurusan dengan mereka, yaitu penyabot yang tersenyum ini, kawan-kawan, tidak hanya berdampak pada hubungan sosial kita, tetapi juga pada kesehatan mental kita. Terus-menerus merasa diragukan oleh orang lain, oleh orang-orang yang seharusnya mendukung kita. Ini bisa sangat melelahkan. Rasa percaya diri Anda bisa terkikis, kawan-kawan, dan mungkin mulai meragukan pencapaian diri Anda sendiri. Perasaan ini, kawan-kawan, bisa mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan kita, terutama jika kita merasa bahwa setiap langkah yang kita ambil akan dikritik atau disabotase. Kekayaan dan kesuksesan finansial, kawan-kawan, seringkali membawa rasa tanggung jawab besar. Dan jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya mendukung, tapi sebenarnya iri, hal ini bisa sangat mempengaruhi, kawan-kawan. Apa yang dipengaruhi? Kesejahteraan mental kita, kesejahteraan psikologis kita. Dalam jangka panjang kita nanti akan mungkin mulai menghindar berbagai pencapaian kita sendiri, atau bahkan takut untuk sukses karena khawatir dengan reaksi negatif dari lingkungan di luar kita. Ini adalah efek dari lingkungan yang dipenuhi oleh penyabot yang tersenyum. Rasa cemas, rasa ketidakpastian ini bisa menjadi penghalang, kawan-kawan. Bahkan masalah yang sangat besar bagi kita untuk mencapai potensi diri kita sendiri sebenarnya ini bisa lebih bagus. Kemudian bagaimana cara menghadapi penyabot yang tersenyum ini? Dan bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri? Kawan-kawan, setelah kita memahami bahwa betapa berbahayanya penyabot yang tersenyum ini, perlu kita membahas bagaimana cara kita menghadapi mereka dan bagaimana cara kita melindungi diri kita. Ada beberapa langkah, kawan-kawan, yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur kesuksesan, baik dalam hal keuangan maupun kehidupan pribadi, tanpa terpengaruh oleh energi negatif dari orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, jaga jarak, kawan-kawan. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi penyabot yang tersenyum ini adalah dengan menjaga jarak dengan mereka. Jangan pernah ragu untuk menjaga jarak dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman, atau orang-orang yang meragukan diri Anda sendiri. Ini bisa berarti membatasi interaksi sosial atau memilih untuk tidak berinteraksi atau berbagi pencapaian tertentu dengan mereka. Yang kedua, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar support, benar-benar mendukung kesuksesan kita. Carilah orang-orang yang merayakan pencapaian kita dengan tulus dan tidak merasa terancam oleh kesuksesan kita. Mereka inilah yang akan menjadi pendukung yang kuat, kawan-kawan, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam mencapai tujuan keuangan bahkan kali. Kemudian ketiga, tetap fokus, kawan-kawan, pada tujuan kita. Jangan biarkan penyabot yang tersenyum ini mengalihkan perhatian kita dari tujuan semula. Teruslah fokus pada apa yang ingin kita capai, baik itu dalam hal keuangan, kekayaan, mobil mewah kita ingin kita beli. Tetap ingat bahwa kesuksesan Anda adalah hasil kerja keras dan dedikasi Anda sendiri, bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kawan-kawan, perhatikan bahasa tubuh dan nada bicara mereka, penyambut yang tersenyum ini. Kawan-kawan, seringkali mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya melalui bahasa tubuh atau nada mereka, nada bicara mereka. Perhatikan tanda-tandanya, seperti senyum yang kurang atau tidak tulus, nada bicara yang terdengar sinis, atau pujian yang terdengar seperti ejekan tersungguh. Ini bisa menjadi indikator bahwa ada orang yang tidak sepenuhnya mendukung Anda, bahkan teman terdekat Anda. Yang kelima, kawan-kawan, jangan terjebak dalam permainan mereka. Kadang-kadang penyabot yang tersenyum ini, kawan-kawan, akan mencoba memancing kita untuk berdebat atau meragukan diri kita sendiri. Jangan terjebak dalam permainan mereka, kawan-kawan.
tetaplah tenang dan jangan biarkan komentar negatif atau sindiran mereka mempengaruhi pikiran kita. Kawan-kawan, penyabot yang tersenyum ini adalah bagian dari realitas kehidupan modern yang dipenuhi dengan persaingan, uang, kekayaan. Mengenali perilaku ini sangat penting kawan-kawan untuk menjaga hubungan yang sehat dan melindungi kesejahteraan mental kita sendiri. Tidak semua orang yang tampak mendukung Anda, yang tersenyum di depan Anda, sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Terutama di dunia yang semakin terobsesi dengan status keuangan dan teknologi hari ini. Tetaplah waspada kawan-kawan. Iringi diri Anda dengan orang-orang positif, orang-orang yang benar-benar mendukung Anda, dan jangan biarkan energi negatif menghalangi Anda mencapai tujuan kesuksesan Anda, tujuan keuangan, tujuan kekayaan. Dengan demikian kawan-kawan, Anda bisa terus maju menuju kesuksesan tanpa harus khawatir dengan siapa yang tersenyum di sekitar Anda. Pernahkah Anda bertemu dengan penyabot yang tersenyum dalam hidup Anda kawan-kawan? Yang seperti tadi saya jelaskan. Silakan bandingkan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan hari kita berdiskusi, bicarakan bagaimana cara menghadapi situasi ini dengan cukup bijak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dengan teman-teman Anda kawan-kawan, dengan murid Anda, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan, di mana kita bisa atau akan membahas cara-cara efektif untuk mengatasi hubungan toksik yang mempengaruhi kehidupan finansial dan kehidupan kita untuk meraih kesuksesan. Semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semua kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.